Saudara-saudari yang terkasih, sebuah isu yang cukup hangat diperbincangkan hampir di sepanjang masa adalah isu tentang generasi muda. Ada begitu banyak slogan yang memposisikan begitu penting dan strategis peran kaum muda itu sendiri. Kita sering mendengar kaum muda harapan bangsa dan gereja, kaum muda tulang punggung pembangunan bangsa dan gereja, kaum muda agen pembaharuan, dan masih ada lagi ungkapan yang senada. Sebuah pertanyaan buat kita untuk direnungkan. Apakah generasi muda sungguh sudah membuktikan posisi dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan gereja? Mana dan di manakah karya belas kasih kaum muda milenial yang diharapkan untuk perubahan wajah dunia kita ini? Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita temukan dengan melihat realitas hidup kaum muda milenial zaman ini. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita jujur terhadap diri kita, maka kita akan melihat bahwa di tengah-tengah arus dunia yang cukup mengagumi posisi dan perannya kaum muda, kita juga menemukan tidak sedikit kegelisahan, kekecewaan, dan penilaian yang bernada negatif terhadap kaum muda. Cukup besar diperoleh kesan bahwa kaum muda milenial bersikap apatis tanpa gairah, pasif tanpa prakarsa, acuh tak acuh, dan masa bodoh. Dengan sikap semacam ini, mengakibatkan kaum muda menghadapi masa depan yang suram, malah sampai lari ke alam khayal. Dalam alam khayal, mereka menghayati suatu hidup buatan impiannya sendiri, sehingga mereka menjadi kurang realistis dalam menghayati dan menghadapi kenyataan hidup sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, dua anak muda dalam perumpamaan tentang anak yang hilang menampilkan sikap dan karakternya masing-masing di hadapan bapa mereka. Si bungsu dengan jiwa mudanya penuh idealisme menuntut hak waris dari bapa yang menjadi haknya. Bapa dengan penuh cinta dan belas kasih memberi kepadanya tanpa rasa marah, dengan ikhlas dan tanpa kata. Si bungsu tentu punya ambisi tertentu terhadap hak waris yang didapatkan dari ayahnya. Bagi bapa, dengan memberikan hak kepada si bungsu berarti sudah melekat tanggung jawab dari si bungsu untuk memanfaatkan dan mengaturnya secara baik. Namun, si bungsu tidak mempunyai perencanaan dan pengaturan yang mantap terhadap warisan yang ia terima. Ia malah memboloskan dan menghabiskannya dengan hidup berfoya-foya. Dari sisi belas kasih, si bungsu terhadap sang ayah boleh dikatakan bahwa ia kurang, malah tidak berbelas kasih terhadap pemberian bapaknya. Namun, dari pihak bapa, belas kasih dan kerahiman terhadap anak terus mengalir secara alami. Terbukti ketika si bungsu jatuh melarat, ia menyesal, bertobat, dan kembali kepada bapa. Bapa telah menantinya pulang, merangkul penuh kasih, mengenakan pakaian baru, dan berpesta ria menyambut anaknya yang telah lama hilang. Sosok lain yang perlu kita renungkan juga ialah si sulung yang merasa iri terhadap kebaikan bapa terhadap adiknya. Seakan-akan selama ia hidup bersama bapaknya kurang mendapat perhatian. Padahal sebenarnya segala cinta, belas kasih telah diberikan bapaknya terhadap si sulung. Saudara-saudari yang terkasih, apa pesan dari perumpamaan ini bagi kita kaum muda milenial? Mana belas kasih yang dapat disumbangkan kaum muda bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan gereja? Apakah kaum muda tidak memiliki hati yang berbelas kasih terhadap situasi dan derita sesama di sekitar? Atau apakah kaum muda menjadi penonton pasif terhadap situasi memprihatinkan yang terjadi di tengah masyarakat seperti KKN, penipuan, pemerasan, ketidakadilan, dan ketidakjujuran? Kaum muda, jadilah agen perubahan. Jadilah agen pembaruan agar wajah bumi pun ikut diperbaharui. Sekian dan terima kasih.
Dadah!